Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan video role model tokoh berapa, yaitu Bapak B.J. Habibie. Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie lahir pada 25 Juni 1936, adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan Presiden tanggal 21 Mei 1998. Sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya Presiden Indonesia hingga saat ini yang berlatar belakang seorang teknokrat. B.J. Habibie merupakan wakil presiden dan juga presiden Indonesia dengan masa jabatan terpendek. B.J. Habibie merupakan presiden Indonesia yang terlahir di luar Jawa, tepatnya dari Pulau Sulawesi. Ia berasal dari etnis Gorontalo, dari garis keturunan ayahnya, dan etnis Jawa yang berasal dari ibunya. Berorientasi pelayanan. Berkaitan dengan semangat orientasi pelayanan, Habibie telah melakukan perubahan dengan membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Prinsip demokrasi juga diterapkan dalam kebijakan ekonomi yang disertai penegakan hukum dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam mengelola kegiatan kabinet pun, Habibie melakukan perubahan besar. Ia meningkatkan koordinasi dan menghapus egosentrisme sektoral antar menteri. Selain itu, sejumlah kreativitas mengenai gaya kepemimpinan Habibie dalam menangani masalah bangsa. Untuk mengatasi persoalan ekonomi misalnya, ia mengangkat pengusaha menjadi utusan khusus. Tugas tersebut sangat penting karena salah satu kelemahan pemerintah saat itu adalah kurang menjelaskan keadaan Indonesia yang sesungguhnya pada masyarakat internasional. Selain kecerdasannya, sifat kepemimpinan amanah dan integritas Habibie juga patut dijadikan teladan. Sebagai presiden ketiga Indonesia, dia mengambil alih kepemimpinan di saat negara sedang mengalami krisis ekonomi dan politik. Habibie dikenal karena upayanya untuk memulihkan demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia. Salah satu prestasi terbesar dalam masa kepemimpinannya adalah menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil pada tahun 1999, yang membuka jalan bagi reformasi politik yang lebih luas di Indonesia. Keberanian dan komitmen Habibie untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus selalu berusaha amanah dan melakukan yang terbaik untuk kepentingan rakyat dan negara. Kompeten. Perihal nilai ini tak perlu diragukan lagi ada pada diri seorang B.J. Habibie. Hal ini jelas terlihat dari riwayat pendidikan beliau, pengalaman kerja, karya, serta dedikasinya. Lewat kecerdasannya, beliau berhasil menciptakan pesawat N250 Gatot-Kaca hingga beliau dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Kemudian saat menjadi presiden, dalam waktu yang singkat, beliau mampu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmoni. Di tengah gejolak politik dan disintegrasi bangsa pasca Orde Baru, B.J. Habibie berhasil membuat landasan kokoh bagi Indonesia. Di antaranya adalah undang-undang tentang otonomi daerah, menerbitkan instruksi presiden tentang menghentikan istilah pribumi dan non-pribumi, menghapus diskriminasi etnis Tionghoa, dan juga menggagas Komnas Perempuan. Dalam kesehariannya, B.J. Habibie dikenal sebagai sosok yang ramah, hangat, rendah hati, serta memiliki hubungan yang harmonis di keluarga dan di masyarakat. Dikutip dari buku Habibie dan Ainun, B.J. Habibie pernah berkata, "Sekalipun menjadi warga negara Jerman, kalau suatu saat tanah air memanggilku, maka paspor Jerman akan saya robek dan kembali pulang ke Indonesia." Itulah ungkapan yang beliau lontarkan saat ditanya perihal loyalitas dan kecintaannya pada tanah air. Kehidupan yang nyaman, popularitas di luar negeri sebagai engineer, tidak membuatnya lupa pada Indonesia. Menurutnya, cinta itu adalah keikhlasan, tidak ada paksaan atau rasa pelampiasan. Begitulah saat beliau memutuskan pulang ke Indonesia dan mengabdi untuk menjadi insinyur teknologi dan Menteri Riset dan Teknologi selama 20 tahun, dan hingga akhirnya beliau menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Selanjutnya adaptif. B.J. Habibie mewarisi kondisi keadaan negara kacau pasca masa Orde Baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan, sisi adaptif pada saat itu, beliau segera membentuk sebuah kabinet yang salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Indonesia dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Tidak hanya itu, beliau juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan berorganisasi. Selanjutnya, kolaboratif. Sisi kolaboratif B.J. Habibie yang pada saat itu banyak menjembatani berbagai sektor, membangun kemitraan yang produktif dan menyatukan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama dalam bidang industri penerbangan, demokratisasi, dan pengembangan sumber daya manusia menunjukkan bagaimana kolaborasi yang efektif dapat memberikan dampak yang positif dan luas bagi bangsa ini. Sebagai Presiden ketiga Indonesia dan seorang teknokrat ulung, B.J. Habibie telah menunjukkan dedikasi yang sangat luar biasa dalam membangun pemerintahan yang transparan, mengedepankan demokrasi, dan menegakkan hukum untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Keberanian beliau dalam menghadapi krisis, kesetiaan beliau kepada tanah air, dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan dinamika zaman menjadi inspirasi bagi kita semua. Kita telah sama-sama menyaksikan sebuah contoh cemerlang dari kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Semoga teladan kepemimpinan dan cinta tanah air yang ditunjukkan B.J. Habibie terus memotivasi kita untuk terus berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Terima kasih.